Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa kita akan bahas saham-saham menarik untuk perdagangan Senin 30 Juni 2025, akhir Juni. Emiten-emiten yang diakumulasi pada perdagangan 26 Juni ada 98, cukup banyak, lebih banyak daripada kemarin. Following trend ini. Ada 92, lebih banyak daripada kemarin. Ada Sona yang diakumulasi. Kita lihat siapakah yang akumulasi di Sona. Sona diakumulasi oleh CP, belum begitu menarik ya. Kita skip. Kemudian ada Arko, Vici. Kita lihat Arko. Arko cukup downtrend, skip. Kemudian BES. Kita lihat teknikal dari BES. Masuk terima di sini ternyata di bawah turun. Tertahan 520, potensial menguat cukup besar. Akumulasi GR cukup besar. Kalau mau spekulasi buy, supportnya ada di 90. Namun 520 ini akan menjadi resisten, apalagi 100. Jika kita punya turning plan, support di 90. Resisten di 100. TP2 ada di 101. Di sini pasti resistennya. Cukup high risk karena pergerakannya tidak begitu volatil ya. Bisa pertimbangan tunggu di 90 kalau merasa yakin emiten ini masih menarik. Kemudian ada part look part yang dalam kondisi uptrend sedang mencoba berikut 115 akumulasi ZP. Kita lihat cross. Akumulasi ZP tampak cukup bagus ya, potensial berikut 115 cukup besar. Ini kita punya trend, supportnya ada di 105. Spekulatif support di 105 untuk part. Kita masukkan trading plan. Potensial berikut cukup besar. 105. Resisten di 120. TP2 di 120. Ada di sini. Cukup dekat, namun ada resist yang beberapa kali belum mampu ditembus oleh Cipta Perdana Lancar. Selain part, ada LAK BBAI. LAK secara meteorologi ada akumulasi. Karakternya memang seperti ini. Kalau turun di dekat 60 bisa spekulasi buy. Ini sudah turun 60 kemudian menguat. Ini kalau turun lagi bisa spek buy lagi untuk LAK. Kemudian BBHI. BBHI sudah naik pada bulan 24 Juni, menguat cukup tinggi. Ini berhasil berikut resisten di 750. Cukup volatil emiten ini. Potensial berikut 5200 cukup besar. Namun kalau masuk spekulasi buy tunggu di 700 kembali. Dekat 520, dekat MA 50. Kemudian mumpung teringat ada sobat yang bertanya terkait DWGL. Mohon maaf baru sempat terbahas. DWGL ternyata breakdown support di sini ya. Dari saat kita bahas terakhir di sini, skenarionya bertahan di sini menguat atau breakdown di sini. Ternyata breakdown turun terus sampai di EMA 200. Kita hapus, ternyata skenarionya adalah turun makin dalam. Untuk DWGL belum ada akumulasi yang cukup bagus, namun selama bertahan di atas 200 masih bisa di hold bagi yang punya
Dwi Guna Laksana. Ini perdagangan 23 Juni cukup volatil, sempat menguat sampai ke 254 kemudian turun lagi ya. Emiten seperti ini baiknya buy only saja, kalau sudah menguat bisa di TP. Daripada kejar di atas justru di bawah turun lagi. Kemudian ada baik baik sudah sampai di dekat 100. Apakah masih baik untuk spekulasi buy? Baik, ada akumulasi YB. Cukup menarik. Support bisa kita buat di 95. Untuk baik, masukkan trading plan untuk baik 95. Resisten di 110. TP2 ada di 107. 107 pas di EMA 20-nya. Semoga bisa jalan untuk bersama mencapai puncak. Selanjutnya ada MMS terus menguat. Skip dulu. Kemudian RTA, BRRC, ASA, BRRC. Potensial breakout 60 cukup besar. Bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Selama bertahan di atas 60 masih bisa di hold. Potensial menguat cukup besar untuk BRRC. Kemudian ASA. ASA sedang berada di resisten 750. Setelah sempat koreksi sampai ke 460-an. Wow. Sudah naik cukup tinggi. Ini sudah beberapa kali mencoba breakout. Jika breakout maka Asian Triangle terrealisasi. Ini kalau mau spekulasi buy bisa di hold selama bertahan di atas 700 untuk ESA. Potensial berikutnya cukup besar. Kita buat yang lain dengan support di 700. ASA 700, resisten 800. TP2 ada di 775. Di sini. Ya, 775. Kemudian ada OKAS yang cukup volatil hari ini. HTP, selamat kalau ada yang spekulasi buy OKAS. Kita buat yang terpenting perdagangan hari ini dan ternyata langsung jalan. Sempat menguat bahkan sampai ke 160, namun kemudian di bawah turun. Masih belum mampu bertahan di atas 150. Kepentok 150, koreksi, kepentok, koreksi, kepentok, koreksi. Nah, jika ada koreksi ke 135 kembali, bisa buy and weakness untuk OKAS. Kemudian Ali, Rals dari grup Bakri. Cukup uptrend ya, menguat. Wow. Cukup menarik. Untuk Ali, potensial breakout 640, 650 cukup besar ini. Namun kita skip. Kita coba lihat VKTR. VKTR justru cara benchmarkingnya biasa saja. Namun ini menarik untuk buy and weakness ya. Support 80. Cukup spekulatif untuk VKTR. Resisten di 90. TP2 ada di 89. 89 high pada perdagangan hari ini. Next BBRI, kita
lihat beberapa emiten-emiten big cap yang sudah ada akumulasi dan sudah mulai ada rejection. Untuk BBRI supportnya 3750 ya. BBRI kita masukkan trading plan BBRI 3700, support jauhnya, resisten 4000. TP2 jadi 4030. Koreksi sudah cukup dalam, saatnya naik kembali. Semoga saja untuk BBRI. Oke, kita tandai. Dan ada TLKM. TLKM yang juga sudah mulai ada rejection, bahkan menguat. Ini koreksi ke 2560. Mulai ada rejection. Bandarmologi cukup bagus, asing ada masuk. Cukup menarik untuk TLKM. 2600 supportnya TLKM. Resisten 2850. TP2 2850. 2850 ada di sini. Lalu ada PGO yang juga sudah koreksi cukup dalam. Ada akumulasi, mulai ada akumulasi. Ya. Koreksi tertahan, ini koreksi, volume makin kecil. Bandarmologi akumulasi SS cukup bagus. Support 1300 semoga bertahan. Atau kalau mau turun lagi di 1250. Untuk PGO support 1250. Karena harga minyak turun, mungkin PGO juga terkena sentimennya. 1395 TP2 di MA20 di sini. Selanjutnya ada BRIS, JTRA, keras, UNVR. UNVR sudah mulai ada rejection. Volume hari ini cukup kecil. Sudah tampak tidak mampu lanjut menguat. Bisa pertimbangkan baik kalau ada koreksi ke 1300-an lagi untuk UNVR. Ini kita punya di sini, kemudian menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang profit dari UNVR di sini. Kemudian ada BRIS, JTRA, TINS. BRIS rejection di 2400. Secara teknologi ada akumulasi cukup menarik untuk BRIS. Spekulasi buy BRIS. Kalau ada koreksi ke 2400 makin menarik. 2400, resisten 2700. 2710 TP2 di sini. Terakhir TINS kita lihat. Dividen turun akumulasi. Ini rejection di 980, support 950 kalau mau spekulatif buy TINS. Cara teknologinya bagus. TINS spekulatif kita masukkan trading plan.
950 1060 TP2 di 1055. Cukup bearish karena seperti nangkap pisau jatuh. Kalau tidak yakin, tidak usah ikut beli. Itulah beberapa emiten yang potensial menguat untuk beberapa waktu ke depan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.